Hey, welcome back. Jadi kali ini gue bakal lanjutin cerita kemarin, masih tentang Kotori Bako. Jadi setelah cerita yang kemarin itu, ceritanya author dari cerita Kotori Bako ini, si A, itu jadi terkenal karena ceritanya booming. Nggak kayak Winnie. Oh, shut up. Sorry, just ignore that. Cerita apa yang bakal diceritain kali ini sama autornya, kita simak aja di Kotori Bako Part 2. Membuat kalian semua menunggu. Wah, aku tidak menyangka ceritanya akan meledak seperti ini. Bahkan, aku jadi sempat terkenal. Aku tinggal jauh di pedesaan, jadi tolong berhenti mencari tempat tinggalku. Kalau ada turis-turis berdatangan, itu akan menakutkan. Tentu saja, karena cerita ini meledak, aku jadi sedikit khawatir. Jadi, aku menelpon M dan S untuk memberitahu mereka apa yang terjadi. M bilang, udah, nggak perlu khawatir. Kalaupun mereka tahu kita tinggal di daerah mana, kayaknya mereka nggak bakal tahu tepatnya di mana. Aku mengambil kesempatan untuk menanyakan M beberapa hal. Pertama, selain S, apakah kami yang ada di tempat kejadian, maksudnya aku dan K, akan baik-baik saja? Yang kedua, apakah orang-orang yang menyentuh kotak itu sebelum sampai di rumahku baik-baik saja? Yang ketiga, sebenarnya kotak apa itu? Jawaban M seperti ini. Buat jawaban pertama dan kedua, kotak itu cuma punya efek ke anak-anak sama wanita usia subur. Ayah sama adik S bakalan baik-baik aja. Tapi ibunya, kalau nggak salah, ibu S Chan udah mulai menopause ya. Nenek S juga sama kan ya? Dan tentu aja kamu juga bakal baik-baik aja. Aku emang sedikit khawatir sama K. Tapi dia nggak pernah nyentuh kotak itu, jadi harusnya nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa, aku bisa bawa K ketemu ayahku. Jadi semuanya bakalan baik-baik aja. Dan buat jawaban pertanyaan ketiga, M juga nggak tahu detail tentang kotak itu. Kotori Baku bisa diartiin sebagai kotak burung kecil, tapi juga bisa diartiin sebagai kotak pencuri anak. Aku nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Dia bisa aja bohong. Sebab dari caranya bicara kemarin, sepertinya dia pikir bahwa semakin dikit yang ku tahu akan semakin baik. Sebenarnya ini membuatku takut. Tapi sekarang aku malah ingin tahu lebih banyak lagi. Panggilan teleponku dengan Esyan. Singkatnya, setelah apa yang terjadi, beberapa kontraktor datang dan membongkar gudang itu. Dan terjadi keributan dengan lelaki tua yang tinggal di sebelah rumah Esyan. Katanya tetangga Esyan itu punya sikap yang aneh. Jadi, dia ingin memberitahu hal itu kepada kami bertiga. Menurut Esyan, dia lebih penasaran ketimbang takut. Sebagai seorang yang terlibat dan hampir celaka karena kotak itu, dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa kotak itu sesungguhnya. Jadi, setelah bicara dengan M, kami berempat akan bertemu besok. Tapi aku tidak tahu apakah dia benar-benar akan datang. Sampai sejauh ini, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami akan bertemu kembali besok dan mencoba menyelesaikan semua masalah ini. Tapi jika aku berhenti memposting cerita ini, berarti terjadi sesuatu kepada kami. Lanjutan cerita. Hai, apa kabar? Benar-benar hari yang melelahkan. Aku akan menceritakan tentang apa yang terjadi kemarin. Kuperingatkan, ini akan sangat panjang. Aku tidak yakin apa yang harus kulakukan. Tapi, setelah berbicara dengan mereka berempat, aku memutuskan untuk mempublikasikan apa yang terjadi. Aku juga punya permintaan buat kalian di akhir ceritaku. Jadi tolong dengerin sampai akhir. Percakapan ini agak panjang, jadi akan memakan waktu. Aku juga mendengar beberapa hal yang sangat mengejutkan. Kami berbicara selama hampir 5 jam.
dan aku hanya mengandalkan ingatan akan detailnya. Jadi, mohon dipahami kalau isi dari percakapan ini tidak 100% akurat. Ada juga beberapa isi percakapan yang kuputuskan untuk kusimpan sendiri. Pada malam itu, kami akhirnya pergi ke rumah S-chan. Di sana ada M, S, K, dan aku. Lalu ayah S, ibu S, nenek S, dan kakek S. Dan sebut aja orang tua yang tinggal di sebelah S-chan sebagai J. Dan ini yang terjadi. Ketika kontraktor datang untuk menghancurkan gudang, ini terjadi 2 hari setelah kejadian di rumahku. Kontraktor itu tiba pada tanggal 23 Mei dengan peralatan mereka, dan ketika mereka mencoba memasuki halaman, J mendekati ayah S. Ketika dia memberitahu J bahwa mereka sedang menghancurkan gudang, dia mulai protes. Kedua pria itu berdebat, dan ketika S mendengar mereka, dia berpikir bahwa mungkin J tahu sesuatu tentang kotak itu. Dia pergi keluar untuk bertanya kepada J tentang hal itu. Pada titik ini, dia belum berbicara tentang keluarganya, tentang apa yang telah terjadi di malam itu ketika ia membawa kotak tersebut ke rumahku. "Jangan dibongkar!" teriak J. Emangnya kenapa Mamula? Apa gara-gara kotak itu ya? Tanya S. J terlihat amat terkejut dan dengan panik dia bertanya, Kau menemukan kotak itu? Apa yang terjadi dengan kotak itu? Kau baik-baik saja kan?" Ketika S menceritakan apa yang terjadi, J menyalahkan dirinya sendiri dan meminta maaf pada keluarga S-chan. "Semua ini terjadi karena aku tidak mengatakan apa-apa. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan dengan keluarga kalian segera," katanya, dan ia pun kembali ke rumah. Ayah S-chan terlihat terperangah ketika mendengar apa yang terjadi. Tapi sepertinya beliau tidak tahu apa-apa. Yang membuat S-chan kesal, tetangganya itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan datang ke rumahnya untuk berbicara dengan mereka. Kemudian dia mendapat telepon dariku dan memutuskan untuk mengajak kami untuk menanyakan hal tersebut kepada tetangganya itu. Malam itu S-chan meyakinkan ayahnya untuk mengundang J. Ayah S-chan kemudian bertanya pada J, apakah dia bisa menceritakan kisah itu pada kami. Tapi dengan keberadaan kami berempat sebagai orang luar, dia tampak ragu-ragu. Kemudian M berkata, "Apa Anda keberatan kalau aku cerita duluan?" "Jason, kotak itu awalnya milik Anda kan? Kalau Anda bilang kata kutukan kepada seorang akhir-akhir ini, mereka mungkin cuma mikir itu sekedar urban legend atau creepypasta. Tapi kotak itu benar-benar bisa mengutuk seseorang. Aku udah dengar banyak dari ayah dan kakekku. Dan aku juga udah lihat mereka membuang beberapa kotak kayak gitu. Kami bahkan punya sebuah buku besar yang rinci semua transaksi yang berhubungan sama kotak itu. Ayahku ragu kalau masih ada kotak yang tersisa. Karena itu kami berdua memeriksa buku besar tadi malam. Benar, buku kami menunjukkan alamat rumah Anda sebagai lokasi menyimpan Sipo. Keluarga kami memiliki aturan untuk tidak terlibat dengan kotak itu jika memang masih ada. Tapi kali ini, kami gak punya pilihan. Ayahku pengen datang. Tapi karena aku yang murniin kotak itu, aku yang kesini hari ini. Jason terdiam, bersama dengan yang lain. Jadi Jason, kalau kotak itu ada di rumah Anda, nggak mungkin benda itu ditemukan di gudang punya S-chan. Aku menduga kakek S dapat kotak itu dari kediaman Anda, lalu meninggal nggak lama kemudian. Iya kan? Menurut buku besar, dalam beberapa generasi kotak itu berpindah dari rumah keluarga Anda, lalu ke rumah S, lalu ke rumah keluarga lain. Sebut aja T. Kakek S nggak sempat ngasih tahu putranya tentang kotak itu. Itu bisa kami pahami. Dan lagi, mengingat jumlah tahun dalam pengaturan tersebut, agak sulit untuk berpikir kalau sekarang giliran ayah S. Kemungkinannya, tahun ini harusnya giliran rumah Anda atau rumah T. Tapi, kali ini kotak itu muncul di rumah S. Aneh kan?
Jadi saya menduga Anda tahu tentang kotak itu, dan Anda tahu seharusnya ini giliran keluarga Anda yang menjaganya. Tapi Anda nggak ngambil tanggung jawab itu kan? Dan yang lebih buruk lagi, meskipun Anda tahu benda itu ada di rumah keluarga S, Anda tetap diam. Waktu tahu, aku marah. Ayahku juga. Harusnya Anda ngikutin peraturan yang dibuat leluhur Anda. Tapi Anda malah lari dari tanggung jawab Anda. Tapi aku ngerti. Aku mungkin juga sama. Waktu aku lihat kotak itu hari itu, instingku bilang aku harus menjauh dari kotak itu. Tapi aku harus ngelakuin tugasku. Aku gak bisa ngebayangin gimana menakutkannya harus nyimpen kotak itu selama puluhan tahun. Tapi perlu Anda ingat, karena S hampir aja mati. Bukan cuma itu, pacarku K juga ada di sana. Dan dia juga perempuan. Tentu aja dia bisa melahirkan. Dia bukan keluarga kalian, cuma orang luar. Tapi hampir aja dia kena kutukan kotak itu. Apa ada sesuatu yang ingin Anda katakan tentang semua itu? Jason akhirnya menatapnya dan berkata, "Memang benar." Kami pun tercengang. Aku harusnya menjelaskan tentang kotak itu dulu. Kurasa keluarga kami, S dan T, sudah menjaga Cipo selama beberapa generasi. Cipo? Kukira itu Cipo. Tapi ternyata Cipo. Kotak itu dibagi di antara 3 rumah kami secara turun-temurun. Kami bergiliran menjaganya, dan setelah kepala keluarga tersebut meninggal, maka keluarga berikutnya akan menerimanya dari ahli waris pemilik sebelumnya. Kemudian mereka menyimpannya sampai mati. Lalu diteruskan keluarga berikutnya lagi. Begitu seterusnya. Kepala keluarga seharusnya menjelaskan tentang kotak itu kepada ahli waris berikutnya. Jika karena alasan tertentu kepala keluarga itu tidak dikaruniai ahli waris, maka kotak tersebut berpindah ke rumah berikutnya. Ini berlaku sama untuk semua pihak. Ada 3 atau 4 keluarga lain dengan kotak yang berbeda. Kami mencoba untuk tidak berbicara dengan keluarga lainnya. Alasan kotak itu diedarkan adalah untuk melemahkan apa yang ada di dalamnya. Ketika sang kepala keluarga menerima kotak itu, mereka harus menjauhkannya dari wanita dan anak-anak. Kemudian, rumah-rumah yang tidak memiliki kotak tersebut harus mengawasi rumah yang memiliki kotak tersebut. Kemudian mereka menerima jimat kertas dari kediaman M, lalu mengganti jimat lama yang ditempelkan di kotak itu. Apabila keluarga yang membawa kotak itu merasakan mara bahaya, maka kotak itu akan dibawa ke kuil keluarga M. Jadi seperti kesepakatan. Keluarga Zami mengurus kotak itu. Benar, awalnya. Aku harusnya menerima kotak itu setelah kakek S meninggal. Tapi, jujur saja, aku takut. Aku sangat menyesal. Tolong maafkan aku. Setelah kakek S meninggal, aku takut jika ayah S membawakan kotak itu. Tapi, setelah pemakaman, beberapa hari berlalu dan dia tidak pernah membawanya. Aku pergi dan berbicara dengan keluarga T tentang hal itu. Dan kami pikir mungkin saja ayah S tidak tahu tentang kotak itu. Mungkin ini adalah kesempatan untuk kami melepaskan diri dari kotak itu. Aku sangat menyesal. Aku sangat menyesal. Aku memang sadar kediaman S tidak tahu tentang kotak itu. Bisa saja ibu S atau S meninggal. Tapi aku pikir, karena kalian tidak tahu tentang kotak itu, jadi kalian tidak akan menyentuh, bahkan menemukannya di gudang. Aku tidak pernah berpikir kalian benar-benar menemukan kotak itu. Aku sangat menyesal. Jason lalu berlutut dan meminta maaf berulang kali. S rupanya diberitahu oleh ayahnya untuk tidak pergi ke dekat gudang.
tapi tidak pernah menjelaskan alasannya. Bagi ayah S sendiri, gudang itu sangat menyeramkan. Jadi dia tidak pernah berpikir untuk mendekatinya. Kemudian, ketika mereka punya rencana untuk membongkar gudang itu, S menemukan kotak itu ketika sedang merapikan gudang. Ayah, ibu, dan nenek S tidak bisa mempercayainya. Tapi ternyata hanya nenek S yang mengerti apa itu. Dia berkata, "Jadi itu sebabnya dia tidak ingin kita berada di dekat gudang." Tiba-tiba M juga ikut berlutut ke arah S dan juga keluarganya, terutama pada ayahnya. "Saya mohon agar Anda nggak marah pada Jason, mengingat dia tahu apa yang ada di dalam kotak itu. Tentu aja dia pengen melarikan diri. Tapi kotaknya sudah diberikan sekarang, jadi tidak apa-apa. Tolong maafkan Jason dan semua yang telah terjadi. Saya harap Anda memaafkannya." Jason menundukkan kepalanya. Menurutku, dia terlihat agak menyedihkan. Selain itu, kalian semua mungkin ingin tahu apa yang ada di dalam kotak itu. Aku mungkin nggak tahu banyak, tapi aku bisa beritahu Anda apa yang aku tahu. Kotak yang ini memang udah diberikan, jadi nggak akan jadi masalah. Tapi masih ada 2 kotak tersisa yang kita nggak tahu di mana. Jadi mungkin ada baiknya buat nyeritain semuanya ke kalian. Ditambah lagi, masalah ini harusnya diceritakan kakek S ke ayah S, Chan. Aku bersiap mendengarnya. Ini adalah jawaban yang selama ini ku cari. Akan ku ceritakan isi percakapan itu.